Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-8 dengan judul Mantra. Cerita ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung cerita ini, silahkan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah Rani sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian ke-8. Mantra. Sebelum pulang, Pak D Lembu memberi mantra pada Narendra sepanjang 2 lembar. Mantra itu harus dihafal dan dibaca berulang kali selama Narendra menjalankan puasa mutih. Begitu juga saat dalam perjalanan ke Gunung Merak nanti. Selain itu, Narendra juga dilarang berhubungan badan selama menjalankan puasa tersebut. Tidak ingin ada yang kurang sedikit pun dari usahanya, Narendra mulai menghafal mantra itu sejak meninggalkan rumah Pak D Lembu. Ia menyuruh Ronald saja yang menyetir karena tidak ingin diganggu. Bahkan sampai di studio foto pun Narendra tampak kurang fokus dalam bekerja. Ia malah menelpon temannya yang lain yang juga fotografer untuk membantunya dalam menangani pekerjaannya. Sore hari, ketika tiba di rumah, Narendra segera mandi. Kala itu, Jasima belum pulang. Narendra yakin istrinya masih di butik, sehingga ia tidak begitu merisaukan keberadaan perempuan itu. Lagi pula, selama ini Jasima adalah sosok yang mandiri. Ia terbiasa tinggal di luar negeri sendiri dan mengurus keperluannya ini itu tanpa dibantu siapapun. Itu juga alasan Narendra begitu terpikat padanya dulu. Usai membasuh tubuhnya, laki-laki jangkung itu masuk ke kamar kosong agar dia bisa fokus dalam menghafal mantra yang diberi Pak D Lembu tadi. Tak lupa, pintu ia kunci supaya tidak diganggu. Di ruangan berukuran 2x3 itu hanya ada 1 rak dan 1 kursi goyang. Jendela kayu yang menjadi satu-satunya ventilasi Narendra buka. Ia merasa pengap berada di sana kalau jendela dibiarkan tertutup. Aroma tanah basah menguat. Tadi Bi Asih pasti menyirami tanah di depan rumah sampai ke halaman belakang, sehingga muncul bau seperti itu pada musim kemarau. Narendra menarik kursi goyang ke dekat jendela. Sambil menghafal, tatapannya tertuju pada nyiur di halaman samping. Semilir angin menggerakkan janur ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Semburat mega merah di ufuk barat menambah elok pemandangan di hadapannya.
Tiba Narendra tersadar akan sesuatu, yaitu hubungannya dengan Jasima. Saya tuntaskan dulu keingintahuan saya terhadap Roro Kemuning. Setelah itu baru saya urus Jasima. Toh dia sudah jadi istri saya. Dia tidak akan kemana-mana. Batin Narendra. Kemudian bayangan nakal melintas dalam benak Narendra. Bagaimana jika Jasima dan Roro Kemuning sama-sama menjadi miliknya? Wah, itu anugerah tiada tara bagi Narendra. Perempuan yang satu cerdas dengan gaya modis, sedangkan yang satunya sangat santun dengan penampilan natural. Jasima memiliki kecantikan khas perempuan blasteran. Ayah Jasima asli Jawa, sedangkan ibunya berdarah Jawa dan Arab. Sementara Roro Kemuning memancarkan pesona wanita Jawa asli yang manis dan lembut. Untuk sejenak, Narendra merasa menjadi pria perkasa. Lamunan indah itu buyar oleh bunyi ponsel. Narendra mengambil benda pipi itu di sakunya. Oh, ternyata dari Jasima. Ia mengirim pesan, minta izin untuk menginap di rumah kakak lelakinya, Iskandar. Awalnya Narendra ingin melarang. Biar bagaimanapun, mereka pengantin baru yang seharusnya tinggal satu rumah. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ada bagusnya malam ini Jasima tidak pulang. Itu akan membuat Narendra leluasa menghafal mantra itu. Hati-hati, salam untuk Mas Iskandar dan si kecil Husen, ketik Narendra. Setelah mengetik pesan itu, Narendra langsung mengirimnya pada Jasima. Pria itu mematikan ponsel, lalu kembali menekuni hafalannya. Setelah membaca balasan dari suaminya, Jasima meneguk jus jeruk buatan iparnya. Ingin rasanya minuman itu ia guyur ke kepalanya sendiri, agar beban yang ia tanggung luruh. Jasima sama sekali tidak menyangka jika Narendra akan langsung menyetujuinya menginap di rumah Iskandar. Seharusnya dia mencegahku. Bukankah kami masih pengantin baru? Jasima menggeram. Ada apa? Kok kamu tampak kesal, Dik? Tanya Esya, kakak iparnya. Perempuan yang tengah hamil besar itu duduk di samping Jasima. Akhir-akhir ini ia mengurangi aktivitas mengajar di pondok karena hari perkiraan lahir sudah semakin dekat. Entahlah, aku tidak mengerti mengapa Narendra bersikap tak acuh padaku. Padahal belum genap sepekan kami menikah. Jawab Jasima dengan muka ditekuk. Esya menyentuh pundak Jasima. Perempuan yang dinikahi Iskandar 1 tahun lalu itu mengulas senyum. Ia yang telah banyak makan asam garam kehidupan, memiliki kebijakan dan kesetiaan seperti Dewi Kamarati. Tentu saja ia paham apa yang dirasakan Jasima sekarang. Itu cobaan dalam pernikahan, Dik. Mungkin Narendra
belum terbiasa dengan keberadaanmu di rumahnya. Maklumlah, pemuda yang biasanya bebas mau ngapain saja, kemana saja, terus tiba-tiba ada seseorang di sampingnya. Pasti dia butuh waktu untuk beradaptasi. Sabar saja. Hibur Esya. Jasima menggenggam tangan iparnya, seolah ia mencari kekuatan dalam sentuhan itu. Seandainya bisa, ingin sekali ia mengadu kalau Narendra belum menyentuhnya. Namun, Jasima mengurungkan itu. Tidak pantas ia rasa membahas hubungan suami istri dengan kakak ipar. Selain itu, Jasima juga malu, takut dikira terlalu menginginkan, meski kenyataannya memang begitu. Tapi, kenapa sikapnya berubah drastis setelah kami menikah? Aku sampai curiga dia menikah karena terpaksa. Apa aku tunggu selama 1 bulan ya? Kalau dia tetap seperti itu, kami cerai sajalah sebelum terlanjur. Keluh Jasima. Gus, jangan gampang bilang pisah. Nggak baik. Pernikahan itu setara dengan perjanjian Allah dengan para rasul ulul azmi. Allah sampai mengangkat gunung Tursina di atas kepala Bani Israel saat melakukan perjanjian itu. Nggak boleh sembarangan. Terang Esya. Aku nggak sekuat dirimu, Mbak. Aku terlalu menghargai diri sendiri dan tidak rela orang mengabaikanku seperti ini. Terikat dalam pernikahan bukan berarti aku miliknya, dan Narendra bebas melakukan apapun padaku. Jasima melempar pandangan ke surau di depan rumah. Beberapa pria tampak sedang sholat maghrib. Dulu, suami pertamaku juga sering mengabaikanku, Dik. Karena aku masih sangat muda, ku turuti rasa penasaran dan mengikuti kemana dia pergi. Memeriksa HP-nya, mengecek di tempat-tempat dia nongkrong. Gitu-gitu terus. Makanya, waktu itu aku tahu kalau Mas Zainal selingkuh dengan Rukmana, janda kembang di dekat rumah. Ujar Esya. Matanya menerawang jauh. Ia teringat masa-masa buruk bersama suami pertamanya. Jasima mengayunkan pandang pada iparnya. Perkataan wanita itu memberinya seberkas cahaya. Kenapa tidak terpikir olehku untuk menyelidiki Narendra? Benar juga apa yang kau lakukan itu, Mbak. Aku harus tahu sesuatu tentang Narendra agar aku bisa memutuskan bagaimana baiknya hubungan ini. Jasima berpikir sejenak. Tiba-tiba ia merasa tindakan seperti yang dilakukan Esya itu salah. Jika ia melakukan itu, apa tidak dikira memata-matai? Bagaimana kalau Narendra tahu dan itu membuatnya semakin menjaga jarak? Biarpun mereka pasangan, namun privasi masing-masing harus tetap dihargai. Jasima dilanda dilema sesaat. Sebentar ya, Mbak tinggal dulu.
Mbak mau menyiapkan kopi untuk Masmu. Itu Mas Iskandar dan Husein sudah pulang dari musola, kata Esya. Wanita bergamis coklat itu bangkit dengan susah payah karena perutnya yang besar. Jasima mencoba mengingat siapa teman Narendra yang paling dekat. Barangkali ia bisa mengorek informasi dari orang itu. Ia langsung teringat Ronald. Setahu Jasima, pria itu sangat akrab dengan Narendra. Perempuan itu mengambil ponsel. Ia mencari kontak Ronald, lalu menelponnya. Tersambung sih, tapi tidak diangkat. Jasima mengulang sampai 3 kali, namun hasilnya sama. Ia makin curiga. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang terjadi dan mengubah Narendra menjadi seperti itu. Jasima bertekad besok akan menemui Ronald untuk bertanya soal ini. Benar atau salah? Narendra suka atau tidak? Jasima akan melakukan seperti apa yang kakak iparnya katakan. Dan itulah akhir dari cerita mantra. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah Jasima benar-benar akan menemui Ronald besok? Dan apakah yang akan ditanyakan Jasima ketika bertemu Ronald besok? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang kisah kali ini? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah-kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silahkan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.